Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini dengan NPM 0333231156. Saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Pancasila dari dosen pembimbing Pak Irfan Wibowo. Di sini saya akan membahas tentang beberapa kasus atau referensi yang saya ambil dari Dikit.com dan Proix. Di sini kasus yang akan saya bahas pertama adalah kasus dari inisial AD, BA, AD. Ada 3 orang tersangka yang menjadi kasus pidana mati yang tragedi peristiwa bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 baru-baru ini di Legian, Bali. Setidaknya 202 orang meninggal dan ratusan korban lainnya mengalami luka-luka akibat aksi terorisme mereka itu. Ketiganya divonis mati pada 2 Oktober 2003. Trio dalang bom Bali tersebut sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK sebanyak 3 kali selama 2007 sampai 2008, akan tetapi semuanya ditolak. Pada akhirnya ADBA dimati oleh tim Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada 9 November 2008 di Bukit Himalaya, Nusa Kembang. Sedangkan eksekusi AD terjadi setelah 1 hari setelah melakukan otopsi. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana pandangan Anda terhadap pidana mati di Indonesia? Pandangan terhadap pidana mati atau bisa disebut dengan hukuman mati masih menjadi topik yang konferensial di Indonesia. Meskipun hak asasi manusia melarang penggunaannya, hukuman mati masih digunakan dan diakui di Indonesia. Beberapa pandangan kita terhadap hukuman mati di Indonesia adalah beberapa orang masih mendukung hukuman mati, terutama dalam kasus-kasus kejahatan yang sangat keji seperti pembunuhan berencana, pemboman, dan terorisme. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang serupa di masa depan. Sejumlah pihak juga menentang penggunaan hukuman mati karena dianggap melarang hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati merupakan bentuk hukuman keji yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tetap mempertahankan sanksi pidana mati. Namun, beberapa pihak masih mempertanyakan eksistemisasi sanksi pidana mati di Indonesia dan menuntut perubahan dan pembaruan di bidang hukum pidana. 2. Lantas bagaimana dengan nasib terpidana mati? Belum jelas kapan akan dieksekusi. Itu nasib terpidana mati yang belum jelas kapan akan dieksekusi. Itu masih menjadi perhatian banyak pihak. Beberapa pidana masih berhak terbukti tidak bersalah setelah dieksekusi mati. Oleh karena itu, beberapa pihak mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik hukuman mati di Indonesia. Berikut di sini saya akan membahas kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Korea Selatan pada rentang waktu 1986 sampai 1991. Kasus ini menjadi misteri terbesar karena terjadi tanpa kejelasan siapa pelakunya, dan pada akhirnya pelaku tersebut berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.
pada bulan Mei 2020, pelaku tersebut berinisial LC yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan gadis tanpa motif yang jelas. Dari 15 pembunuhan yang dikonfirmasikan, yang paling terkenal adalah pembunuhan berantai di wilayah Hwasong, di mana 10 wanita disumpal, diperkosa, dan kemudian dicekik dengan pakaian mereka sendiri, dan LC dijatuhi hukuman mati pada bulan Mei 2020. Oke, di sini pertanyaannya, apakah layak pelaku pembunuhan mendapatkan keringanan seperti remisi atau garasi? Bisa iya dan juga bisa tidak. Dalam kasus pembunuhan berencana yang berinisial LC di wilayah Hwasong, terdapat terpidana mati yang mendapatkan keringanan seperti remisi atau garasi. Namun keringanan tersebut tidak diberikan secara otomatis dan harus melalui proses yang panjang dan ketat. Proses eksekusi mati membutuhkan waktu yang sangat panjang dan ketat dan terkait dengan dunia internasional secara citra kejaksaan dan negara. Kejangkauan akan mempertimbangkan seberapa hal seperti upaya untuk terpidana mati, panjang garasi, animasi, dan peninjauan kembali atau PK sebelum melakukan eksekusi mati. Oke, bagaimana jika yang dieksekusi mati justru bukan pelaku sesungguhnya? Jika yang dieksekusi mati bukanlah pelaku kasus pembunuhan berencana yang berinisial LC di wilayah Hwasong, maka hal tersebut akan menjadi sebuah tragedi yang sangat besar. Kasus-kasus di mana terpidana harus terbukti tidak bersalah setelah dieksekusi mati, dan hal tersebut sudah pernah terjadi di Indonesia dan negara-negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih rentan terhadap kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, beberapa pihak mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia dan tidak memanusiawi. Selain itu, hukum mati juga tidak dapat dikembalikan jika terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam proses peradilan tersebut. Oke, baik, ada beberapa materi tanggapan di sini. 1, sudah ada 140 negara di dunia menghapus termaksud moratorium hukuman mati. Apakah di Indonesia perlu menyusun di belakang? Saat ini sudah ada 144 negara di dunia yang menghapus hukuman mati dalam hukuman mereka atau melakukan moratorium atau tidak melaksanakannya. Beberapa pihak mendesak pemerintah Indonesia untuk mengikuti tren global tersebut dan menghapus hukuman mati. Hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia dan tidak memanusiawi. Selain itu, hukuman mati juga tidak dapat dikembalikan jika terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan akurat sebelum menjatuhkan hukuman mati. Beberapa negara seperti Guinea dan Mongolia telah menghapus hukuman mati untuk seluruh kejahatan pada tahun 2017. Di Indonesia dapat mengikuti langkah tersebut atau setidaknya melakukan
moratorium hukuman mati sebagai langkah awal untuk meninjau ulang efektivitas pelaksanaan hukuman mati. Baik, pertanyaan kedua, selanjutnya, jika iya, hukuman apakah yang layak untuk menganjar pelaku pembunuhan di Indonesia? Hukuman yang layak untuk menganjar pelaku pembunuhan di Indonesia dengan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat adalah alternatif yang sering diajukan dalam kasus ini. Pelaku pembunuhan akan dijatuhi hukuman penjara tanpa kemungkinan pembebasan di masa depan. Pendukung opsi ini berpendapat bahwa ini adalah bentuk hukuman yang memadai dan memastikan bahwa pelaku tidak akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Keputusan tentang hukuman yang sesuai untuk pelaku pembunuhan adalah keputusan yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati oleh sistem peradilan. Pertimbangan yang harus diperhatikan termaksud keadilan, pembalasan, rehabilitas, dan perlindungan masyarakat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.